Halo pemirsa, Sorotan Dunia kembali hadir menemani Anda dengan rangkaian informasi seputar isu global. Bersama saya Tiara Dianti dan inilah Sorotan Dunia selengkapnya. Pemirsa, ratusan ribu jemaah haji dari berbagai negara memadati Padang Arafah, Arab Saudi pada Selasa waktu setempat. Jemaah haji menjalani wukuf yang menjadi puncak rangkaian ibadah haji. Rekaman drone memperlihatkan para jemaah berdatangan ke kawasan Arafah, tempat suci yang menjadi lokasi utama pelaksanaan wukuf. Para jemaah tampak khusyuk berdoa, berzikir dan memohon ampunan. Hari Arafah jatuh pada tanggal 9 Zulhijjah, sehari menjelang Idul Adha. Momen ini dianggap sebagai puncak spiritual dalam rangkaian ibadah haji. Para jemaah akan tetap berada di kawasan Arafah hingga matahari terbenam. Untuk menjaga kelancaran dan keamanan, petugas keamanan disiagakan di berbagai titik. Petugas mendampingi konvoi jemaah serta mengatur arus kendaraan dan pejalan kaki guna mencegah kepadatan. Ibadah haji merupakan salah satu dari 5 rukun Islam yang wajib dilaksanakan bagi umat muslim yang mampu secara fisik dan finansial. Selain wukuf di Arafah, rangkaian utama ibadah haji juga meliputi mabit di Musdalifah serta lempar jumroh, yaitu simbolisasi melempar godaan setan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, suasana Idul Adha di Gaza, Palestina tahun ini jauh dari kemeriahan. Warga merayakan hari besar di tengah krisis kemanusiaan, kelangkaan kebutuhan pokok dan kehancuran akibat perang yang masih berlangsung. Rekaman video pada Minggu memperlihatkan aktivitas pasar di kawasan Al-Rimal, kota Gaza. Warga tampak berjalan di antara lapak dan tenda darurat yang berdiri di tengah puing bangunan rusak akibat serangan. Para pedagang menjual pakaian dan kebutuhan hari raya dari toko sementara maupun bangunan yang sebagian hancur. Di tengah kondisi sulit, warga tetap berusaha memenuhi kebutuhan dasar menjelang Idul Adha. Seorang warga bernama Ismail Jada mengaku harga daging meningkat drastis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Menurutnya, harga daging yang dulunya berkisar 30 shekel per kilogram, kini melonjak hingga ratusan shekel dan sulit didapatkan. Warga lain, Nasma Al-Sa'ir, mengaku tetap berusaha membahagiakan anak-anaknya meski dalam keterbatasan. Ia menyebutkan daya beli masyarakat terus menurun dan kondisi saat ini sangat berbeda dibanding perayaan Idul Adha sebelum perang. Kementerian Pertanian Gaza menyatakan warga akan menjalani Idul Adha tanpa penyembelihan hewan kurban untuk tahun ketiga berturut-turut. Hal ini terjadi akibat pembatasan dan larangan masuknya ternak ke wilayah Gaza. Sebelum perang, Gaza biasanya mengimpor puluhan ribu sapi dan domba setiap musim Idul Adha. Perang Israel dan Hamas dimulai pada 7 Oktober 2023. Serangan yang dipimpin Hamas menyebabkan lebih dari 1.000 orang tewas dan ratusan lainnya disandra. Israel kemudian melancarkan operasi militer besar-besaran di Gaza yang menyebabkan puluhan ribu warga Palestina meninggal dunia dan terluka. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ratusan umat muslim dan warga pendatang memadati Masjid Pusat Seoul, Korea Selatan untuk melaksanakan sholat Idul Adha pada Rabu pagi. Suasana perayaan Idul Adha terlihat ramai di Masjid Pusat Seoul yang berada di kawasan Itaewon, Korea Selatan. Ratusan jamaah terlihat memadati area masjid untuk menunaikan sholat Idul Adha secara berjamaah. Sejumlah warga muslim pendatang mengaku merindukan suasana Idul Adha di negara asal mereka yang biasanya dirayakan bersama keluarga dan kerabat. Di Korea Selatan, proses penyembelihan hewan kurban diatur ketat oleh pemerintah, sehingga tidak terlihat hewan kurban di jalanan seperti di banyak negara muslim lainnya. Jamaah yang ingin melaksanakan kurban secara langsung harus menggunakan fasilitas halal resmi yang berada di luar pusat kota. Sementara itu, banyak muslim perantau memilih mengirim donasi ke negara asal mereka untuk pelaksanaan kurban. Federasi Muslim Korea juga membagikan susu dan roti kepada jamaah usai sholat Idul Adha berlangsung. Idul Adha diperingati umat muslim untuk mengenang ketaatan Nabi Ibrahim yang bersiap mengorbankan putranya demi menjalankan perintah Tuhan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ribuan umat muslim memadati masjid dan jalanan di Moskow, Rusia untuk melaksanakan sholat Idul Adha pada Selasa waktu setempat. Inilah suasana perayaan Idul Adha di Moskow, Rusia yang dipadati ribuan umat muslim. Jemaah terlihat memenuhi area masjid hingga meluber ke sejumlah ruas jalan di sekitarnya untuk mengikuti sholat Idul Adha. Sejak pagi hari, warga dari berbagai latar belakang dan negara berkumpul untuk menunaikan ibadah secara berjamaah. Petugas keamanan dan aparat setempat turut disiagakan untuk mengatur arus jamaah dan menjaga kelancaran ibadah. Perayaan Idul Adha di Moskow menjadi salah satu momen keagamaan terbesar bagi komunitas Muslim di Rusia.
Selain sholat berjamaah, sebagian warga juga memanfaatkan momen Idul Adha untuk bersilaturahmi dan berbagi dengan sesama. Idul Adha atau Hari Raya Kurban diperingati umat muslim untuk mengenang ketaatan Nabi Ibrahim yang bersiap mengorbankan putranya demi menjalankan perintah Tuhan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sebelum perayaan Idul Adha, sejumlah unta di kota Karachi, Pakistan tampil menarik dengan hiasan motif artistik hasil cukur bulu yang unik dan beragam. Seorang tukang cukur unta bernama Ali Hasan terlihat sibuk membentuk motif di tubuh unta menggunakan gunting khusus. Dengan keterampilan yang dipelajari sejak kecil, ia menciptakan beragam pola artistik hanya dengan melihat postur dan bulu unta. Ali Hasan mengaku telah menekuni seni ini sejak masa kanak-kanak. Baginya, gunting yang digunakan sudah menjadi bagian dari kehidupannya, dan seni mencukur unta adalah pekerjaan yang sangat ia cintai. Untuk setiap desain khusus, ia mematok tarif mulai dari Rp10.000 hingga Rp50.000 Pakistan. Proses pencukuran dilakukan dalam beberapa tahap agar hasil motif terlihat rapi dan detail. Sebagian seniman juga menambahkan warna alami seperti henna untuk memperindah tampilan unta. Tradisi cukur unta ini menjadi bagian dari persiapan pasar ternak menjelang Idul Adha. Unta-unta yang sudah dihias akan dijual sebagai hewan kurban untuk perayaan hari besar umat Islam tersebut. Idul Adha sendiri merupakan salah satu hari raya terpenting dalam Islam yang memperingati ketaatan Nabi Ibrahim. Umat Muslim di seluruh dunia merayakannya dengan menyembelih hewan kurban dan membagikan daging kepada keluarga serta masyarakat yang membutuhkan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Warga Suriah mengeluhkan melonjaknya harga kebutuhan menjelang perayaan Idul Adha 2026. Kondisi ini terlihat di sejumlah pasar tradisional di Damaskus yang tetap dipadati warga meski daya beli menurun tajam. Inilah suasana pasar Al-Hamidiyah, Zuriyah, Al-Amarah, hingga Al-Midan di kota Damaskus, Suriah. Menjelang Idul Adha, ribuan warga terlihat berbelanja kebutuhan hari raya, mulai dari pakaian hingga makanan dan kue khas Lebaran. Namun banyak warga mengaku kesulitan memenuhi kebutuhan Idul Adha akibat harga yang terus melambung. Sejumlah pedagang dan pembeli menyebut daya beli masyarakat saat ini sangat rendah, sehingga aktivitas jual beli menjadi lesu. Mereka menilai krisis ekonomi, nilai tukar mata uang, hingga ketegangan kawasan termasuk krisis di Selat Hormuz turut mempengaruhi kenaikan harga. Warga juga mengaku tradisi silaturahmi saat Idul Adha kini mulai berkurang karena kondisi ekonomi membuat banyak keluarga tidak lagi mampu mengadakan jamuan atau kunjungan. Sejak pemerintah transisi dipimpin Ahmed Al-Shara pada Desember 2024, Suriah masih menghadapi berbagai tantangan ekonomi dan sosial pasca konflik berkepanjangan. Idul Adha sendiri merupakan hari besar umat Islam yang memperingati kisah Nabi Ibrahim yang bersiap mengorbankan putranya sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menjelang perayaan Idul Adha, warga di Srinagar, Kashmir, India mengeluhkan melonjaknya harga hewan kurban. Kenaikan disebut dipicu oleh dampak konflik Amerika Serikat dan Iran yang membuat harga bahan bakar meningkat. Pasar ternak di wilayah Jammu dan Kashmir, India dipadati warga yang mencari kambing dan domba untuk kurban. Namun banyak pembeli terpaksa pulang tanpa membawa hewan kurban karena harga yang dinilai terlalu tinggi. Warga bernama Mehrajdin mengatakan para pedagang memasang harga berbeda-beda akibat kenaikan biaya bahan bakar yang terus terjadi. Ia mengaku harus mencari harga terbaik agar tetap bisa menjalankan ibadah kurban dengan penuh keikhlasan. Keluhan serupa disampaikan Kalim Ahmad yang datang ke pasar dengan niat membeli 2 ekor domba. Namun ia mengaku terkejut dengan harga yang jauh lebih mahal dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Para pedagang menyebut kenaikan harga terjadi karena biaya transportasi, pakan ternak, dan perawatan hewan meningkat secara bersamaan. Ongkos pengiriman ternak pun kini hampir 2 kali lipat dibandingkan tahun lalu. Seorang pedagang bernama Adil Fayez mengatakan, penjualan hewan kurban turun hingga 50%. Menurutnya banyak warga menunda pembelian karena harga yang terus melambung. Idul Adha merupakan hari raya umat muslim untuk memperingati kisah Nabi Ibrahim yang bersedia mengorbankan putranya sebagai bentuk ketaatan kepada Tuhan. Dalam perayaan ini umat muslim melakukan penyembelihan hewan kurban dan membagikan dagingnya kepada keluarga.
kerabat, dan masyarakat yang membutuhkan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menjelang Hari Raya Idul Adha, ribuan warga memadati stasiun kereta di Dhaka, Bangladesh untuk mudik ke kampung halaman. Keterbatasan tiket dan padatnya gerbong membuat sejumlah penumpang nekat menumpang di atap kereta demi bisa berkumpul bersama keluarga. Inilah suasana padat di stasiun kereta Dhaka, Bangladesh jelang perayaan Idul Adha. Puluhan penumpang terlihat memadati kereta, bahkan sebagian diantaranya duduk dan berdiri di atas atap gerbong. Meski berisiko tinggi, banyak warga tetap memilih cara tersebut agar dapat segera tiba di kampung halaman. Sejumlah penumpang menyebut perjalanan menggunakan kereta api dinilai lebih cepat dibandingkan bus yang sering terjebak kemacetan panjang. Pihak pengelola stasiun Kamalapur menyebut sekitar 65.000 hingga 70.000 orang diperkirakan meninggalkan Dhaka setiap hari menjelang Idul Adha. Otoritas kereta api dan petugas keamanan telah meningkatkan pengawasan untuk mencegah penumpang naik ke atap kereta. Namun besarnya jumlah pemudik membuat upaya penertiban seringkali kesulitan dilakukan. Sehari sebelumnya, seorang penumpang dilaporkan tewas tersambar petir saat menumpang di atas atap kereta. Lonjakan pemudik juga terjadi di berbagai moda transportasi lain akibat tingginya tarif dan kemacetan yang parah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menjelang perayaan Idul Adha, pasar ternak terbesar di Asia yang berada di Karachi, Pakistan dipadati ribuan pengunjung. Rekaman drone memperlihatkan ribuan sapi dan unta memenuhi pasar ternak Mawesi Mandi di Karachi pada Sabtu 24 Mei 2026. Pasar ternak yang dikenal sebagai salah satu terbesar di Asia ini dipadati pembeli dari berbagai daerah yang datang untuk membeli hewan kurban menjelang Idul Adha. Para pedagang dan pembeli menyebut harga ternak tahun ini mengalami kenaikan signifikan dibanding musim sebelumnya. Meski demikian, permintaan hewan kurban disebut tetap tinggi. Seorang pembeli hewan kurban, Muhammad Nafes, mengaku harga ternak sangat tinggi, namun antusiasme masyarakat untuk berkurban tetap besar. Sementara itu, pedagang ternak Jan Muhammad menyebut kondisi pasar hampir kosong karena banyak hewan telah terjual. Pasar ternak Mawesi Mandi membentang di atas lahan seluas sekitar 1.200 hektar dan menampung hingga 700.000 ekor ternak setiap musim Idul Adha. Kenaikan harga ternak disebut dipengaruhi meningkatnya biaya operasional, termasuk pakan dan distribusi, akibat kenaikan harga minyak dan gas global di tengah memanasnya situasi Timur Tengah. Kondisi tersebut membuat sebagian warga di Pakistan disebut tidak dapat melaksanakan tradisi kurban tahun ini. Idul Adha atau Hari Raya Kurban dirayakan setiap tanggal 10 Zulhijjah dalam kalender Islam dan menandai puncak ibadah haji umat Muslim di Mekah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, ribuan umat Hindu memadati tepi Sungai Gangga di Haridwar, India untuk merayakan festival Ganga Dussehra pada Senin waktu setempat. Inilah suasana di kawasan Har Ki Pauri, Haridwar, India saat ribuan umat Hindu mengikuti perayaan Ganga Dussehra. Sejak pagi hari, para peziarah dari berbagai daerah di India telah memadati tepi Sungai Gangga untuk menjalani ritual mandi suci atau Ganga Snan. Dalam kepercayaan Hindu, mandi di Sungai Gangga pada hari Ganga Dussehra diyakini dapat membersihkan dosa tubuh, ucapan, dan pikiran. Selain melakukan ritual mandi suci, para umat juga melakukan kegiatan amal dengan menyumbangkan air, pakaian, hingga bahan pangan. Angka 10 menjadi simbol penting dalam festival ini karena Ganga Dussehra diperingati pada hari ke-10 bulan Jyesta dalam kalender Hindu. Menjelang malam, hilir Sungai Gangga dipenuhi dia atau lampu tanah liat serta bunga yang dihanyutkan oleh para peziarah. Suasana religius terasa kian hikmat dengan iringan lantunan doa dan dentang lonceng yang terdengar di sepanjang tepi sungai. Pihak berwenang juga menurunkan personel keamanan dan tim penanggulangan bencana untuk menjaga keselamatan para peziarah di area sungai yang berarus deras. Jutaan umat Hindu diperkirakan mengikuti perayaan Ganga Dussehra di berbagai kota suci di India. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Diterpa krisis, gaji Presiden Bolivia dipangkas 50%. Informasinya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sinpo TV.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Sorotan Dunia. Pemirsa, hujan deras yang mengguyur Dhaka, Bangladesh menyebabkan sejumlah jalanan terendam banjir pada Selasa waktu setempat. Beginilah kondisi sejumlah jalanan di Dhaka, Bangladesh yang terendam banjir usai diguyur hujan deras. Kendaraan terlihat melintasi genangan air, sementara sejumlah lapak pedagang di pinggir jalan tutup akibat banjir. Warga menyebut banjir menjadi masalah yang terus berulang setiap kali hujan deras turun. Mereka menilai saluran drainase yang tersumbat dan buruknya perawatan menjadi penyebab utama air sulit surut. Seorang pedagang mengaku merugi karena dagangannya sepi pembeli saat masyarakat sedang bersiap menyambut Idul Adha. Pengendara juga khawatir genangan air dapat merusak mesin kendaraan mereka jika terlalu lama melintasi jalan yang terendam. Badan Meteorologi Bangladesh memperkirakan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat masih akan terjadi di Dhaka dan sejumlah wilayah lain selama periode Idul Adha. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, sebuah jembatan layang yang sedang dalam proses pembongkaran di Seoul, Korea Selatan ambruk pada Selasa 26 Mei 2026. Inilah kondisi jembatan layang di Seoul, Korea Selatan setelah mengalami keruntuhan saat proses pembongkaran. Petugas darurat terlihat melakukan pemeriksaan di lokasi kejadian, sementara polisi memasang garis pembatas untuk mengamankan area. Sejumlah kendaraan darurat juga disiagakan di sekitar lokasi insiden. Media setempat melaporkan jembatan ambruk saat petugas sedang melakukan inspeksi keamanan. Sebelumnya, pekerja dilaporkan menemukan tanda-tanda ketidakstabilan pada struktur jembatan sejak malam hari. Akibat temuan tersebut, proses pembongkaran sempat dihentikan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Otoritas setempat menyebut jembatan yang dibangun pada tahun 1966 itu memang direncanakan untuk dibongkar karena mengalami cacat struktur. Sejumlah warga mengaku sudah merasa khawatir dengan kondisi jembatan yang dinilai membahayakan. 철거를 좀 빨리 했어야 되는데 그것도 아직 계속 방치하다가 좀 순간에 좀 계속 오래 걸려가지고 그것 때문에 좀 무너질 줄 알아가지고 좀 그건 판단한 건 아니지만 그래도 뭐 위험하겠구나 생각을 했기 때문에 그렇게 많은 생각을 좀 안타깝고요. 그분의 명복을 빌고 일단은 Hingga kini pihak berwenang masih menyelidiki penyebab pasti keruntuhan jembatan tersebut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Lebih dari 300 wisatawan terjebak di kereta gantung Gulmarg di Kashmir Utara setelah sistem mengalami gangguan teknis. Inilah kereta gantung Gulmarg di Kashmir Utara yang mendadak berhenti di tengah perjalanan. Puluhan kabin terlihat menggantung di atas pegunungan setelah terjadi gangguan teknis pada sistem operasi kereta gantung. Sekitar 320 wisatawan termasuk anak-anak dan lansia terjebak selama beberapa jam di dalam kabin. Tim penyelamat harus berjuang menghadapi angin kencang, hujan dan suhu dingin untuk menjangkau para penumpang. Operasi evakuasi dilakukan oleh tim khusus penyelamat kereta gantung yang dibantu berbagai agensi penanggulangan darurat. Petugas menggunakan tali peralatan panjat serta sistem komunikasi darurat untuk menjangkau kabin yang berada di ketinggian berbeda. Pihak pengelola menyebut seluruh penumpang berhasil dievakuasi dengan selamat tanpa ada korban luka. Kendaraan segala medan juga diterjunkan untuk membawa para penumpang yang berhasil dievakuasi menuju lokasi yang aman. Kereta gantung Gulmarg dikenal sebagai salah satu sistem kereta gantung tertinggi di dunia dan menjadi destinasi wisata populer di Kashmir. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Bolivia Rodrigo Paz mengumumkan pemotongan gaji sebesar 50% untuk dirinya dan para menteri. Presiden Bolivia Rodrigo Paz mengumumkan langkah penghematan dengan memotong gaji presiden dan para menteri sebesar 50%. Pengumuman itu disampaikan saat konferensi pers memperingati hari jadi ke-217 gerakan pembebasan kota Sucre. Paz menyebut kebijakan tersebut menjadi bentuk komitmen dan solidaritas pemerintah terhadap rakyat Bolivia yang sedang menghadapi krisis. Berdasarkan data Kementerian Kepresidenan, gaji Rodrigo Paz yang sebelumnya mencapai lebih dari 24.000 Boliviano per bulan, kini dipangkas menjadi sekitar 12.000 Boliviano. Pemotongan ini hanya berlaku untuk presiden dan para menteri, serta tidak menyasar pegawai pemerintah lainnya.
Langkah tersebut diumumkan saat gelombang protes terhadap pemerintah memasuki pekan ketiga. Aksi blokade jalan disebut telah mengganggu distribusi bahan bakar, pangan, oksigen, dan pasokan medis di sejumlah kota. Dalam pidatonya, PAS juga mengkritik tekanan dari kelompok protes yang dinilai memanfaatkan krisis kemanusiaan untuk menekan pemerintah. Presiden Bolivia itu juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat karena dinilai belum menangani krisis dengan cepat. Sementara itu, demonstran di berbagai wilayah masih terus menuntut pengunduran diri Rodrigo Paz. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, ratusan buruh turun ke jalan di Rio de Janeiro, Brasil pada Senin waktu setempat. Mereka menuntut penghapusan sistem kerja 6 hari dengan 1 hari libur yang dinilai membebani para pekerja. Inilah aksi ratusan buruh, serikat pekerja, dan kelompok sosial yang memadati jalanan Rio de Janeiro, Brasil. Mereka membawa spanduk dan poster untuk menuntut perbaikan kondisi kerja dan penambahan waktu istirahat bagi para pekerja. Para demonstran menolak sistem kerja 6 hari dengan 1 hari libur yang masih diterapkan di berbagai sektor pekerjaan di Brasil. Sejumlah pekerja menilai sistem tersebut membuat mereka kelelahan karena setelah bekerja, mereka masih harus menyelesaikan pekerjaan rumah tangga. Selain menuntut penghapusan sistem 6 hari kerja, para buruh juga mendorong pengurangan jam kerja mingguan dari 44 jam menjadi 40 jam tanpa pemotongan gaji. Aksi ini digelar untuk menekan parlemen Brasil jelang pemungutan suara terkait usulan perubahan konstitusi mengenai sistem kerja. Presiden Kamar Deputi Brasil, Hugo Mota, menyebutkan rancangan perubahan aturan kerja tersebut dijadwalkan dibahas pada Kamis mendatang. Jika disetujui, pemerintah akan memberlakukan masa transisi selama 1 tahun untuk mengurangi jam kerja dari 44 menjadi 40 jam per pekan. Kementerian Tenaga Kerja Brasil menyebutkan lebih dari 1 juta pekerja di Rio de Janeiro diperkirakan akan mendapat manfaat langsung dari kebijakan tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Paraguay kini menarik minat banyak warga asing yang mencari peluang investasi, biaya hidup lebih rendah, serta kemudahan mendapatkan izin tinggal. Inilah suasana di Asuncion, ibu kota Paraguay, yang kian ramai didatangi warga asing dari berbagai negara. Banyak pendatang menilai Paraguay menawarkan peluang usaha yang besar serta biaya hidup yang lebih terjangkau dibanding negara lain di kawasan Amerika Latin. Seorang warga Amerika Serikat mengaku awalnya hanya datang untuk melihat kondisi negara tersebut, namun akhirnya memutuskan tinggal dan membangun bisnis di Paraguay. If you start something here, if you invest, if you bring an idea that solves some sort of problem, I think there's a lot of success to be had here. However, you definitely do have to be careful. A lot of us might be coming from places where the rules are a bit more rigid and where there's some more guardrails in place in order to make sure that things go well. Here, you have to be a little bit more nimble. Sementara itu, warga asal Jerman menyebut sistem pajak dan proses residensi yang dinilai lebih mudah menjadi alasan utama memilih Paraguay. Pemerintah Paraguay memang tengah berupaya menarik investasi asing melalui berbagai kebijakan, termasuk program Investor Pass, yang memudahkan investor mendapatkan residensi permanen. Data Direktorat Migrasi Nasional Paraguay menunjukkan pada triwulan pertama 2026 terdapat 18.071 pengajuan residensi dari warga asing, atau naik 85% dibanding periode yang sama tahun lalu. Sebagian besar pengajuan berasal dari warga Brasil, Argentina, Jerman, Spanyol, Amerika Serikat, dan Venezuela. Ekonom menilai lonjakan ini menunjukkan upaya Paraguay untuk menarik modal asing mulai menunjukkan hasil. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Gelombang serangan udara Israel mengguncang sejumlah wilayah di Lebanon Selatan pada Senin waktu setempat. Serangan terjadi di tengah meningkatnya serangan drone Hezbollah terhadap pasukan Israel di wilayah perbatasan. Inilah detik-detik saat serangan udara Israel menghantam sejumlah titik di Lebanon Selatan. Rekaman video menunjukkan ledakan besar terjadi di kota Tire, Al-Rashidiyeh hingga Nabatiyeh. Media Lebanon melaporkan serangan menghantam persimpangan Marakah serta sejumlah bangunan di kawasan Al-Masakin Al-Shabiyah. Serangan juga dilaporkan menargetkan kawasan Al-Masyuk, Burj Al-Samali, hingga lingkungan Al-Rahbat dan Al-Maslah di Nabatiyeh. Militer Israel atau IDF menyatakan serangan ditujukan kepada pusat komando Hizbullah.
Israel mengklaim telah memberikan peringatan evakuasi terlebih dahulu untuk mengurangi korban sipil. Serangan terbaru ini terjadi setelah Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, memerintahkan peningkatan serangan terhadap Hizbullah meski gencatan senjata masih berlaku. Kementerian Kesehatan Lebanon menyebutkan sejak 2 Maret lalu, lebih dari 3.000 orang tewas dan ribuan lainnya terluka akibat konflik tersebut. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan gencatan senjata selama 10 hari antara Israel dan Lebanon pada 15 April lalu. Namun hingga kini ketegangan di perbatasan masih terus berlanjut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Rekaman yang dirilis pada Selasa 26 Mei 2026 memperlihatkan objek di langit yang diikuti kilat cahaya oleh RGC disebut sebagai momen pencegatan pesawat tempur F-35 milik Amerika Serikat. Dalam bagian lain, video terlihat sebuah objek terbang yang juga diklaim berhasil ditembak oleh pasukan Iran. Dalam pernyataan, RGC menyebut pesawat tempur F-35 terdeteksi pada 25 Mei 2026 pukul 3 dini hari waktu setempat. IRGC mengklaim pesawat itu mendeteksi kunci misil, kemudian mengubah arah dan juga meninggalkan wilayah tersebut. Iran juga mengatakan berhasil menembak jatuh drone pengintai MQ-9 milik Amerika pada malam yang sama. Hingga saat ini, militer Amerika Serikat belum memberikan tanggapan resmi terkait klaim tersebut. Sebelumnya, Komando Pusat Militer Amerika Serikat ataupun CENTCOM menyatakan pasukan Amerika Serikat melancarkan serangan yang juga disebut sebagai aksi bela diri di wilayah selatan Iran. Target serangan disebut meliputi lokasi peluncuran misil dan kapal yang dituduh menebar ranjau di dekat Selat Hormuz. Ketegangan memanas saat Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menegaskan penolakannya terhadap kepemilikan senjata nuklir oleh Iran. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio juga menyatakan Washington akan mencapai kesepakatan dengan Teheran atau menyelesaikan masalah tersebut dengan cara lain. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemerintah Uganda memperketat langkah pengawasan dan pencegahan wabah Ebola di tengah meningkatnya kekhawatiran penularan dari Republik Demokratik Kongo. Inilah suasana di sejumlah titik di Kampala, Uganda, saat warga mulai meningkatkan kewaspadaan terhadap wabah Ebola. Rekaman video menunjukkan warga mencuci tangan dan menggunakan cairan sanitasi di area Rumah Sakit Nasional Mulago dan pos desinfeksi. Sejumlah warga mengaku khawatir setelah pemerintah melaporkan penambahan kasus Ebola dalam beberapa hari terakhir. Kementerian Kesehatan Uganda menyebut hingga kini terdapat 7 kasus Ebola terkonfirmasi, termasuk 1 korban meninggal dunia. Pemerintah menyatakan 4 pasien masih menjalani perawatan, sementara sejumlah kontak erat telah dikarantina di fasilitas khusus. Untuk menekan penyebaran virus, Uganda juga meningkatkan pengawasan di ketiga pulang. Untuk menekan penyebaran virus, Uganda juga meningkatkan pengawasan di 37 distrik yang berbatasan dengan Republik Demokratik Kongo. Lebih dari 600 petugas kesehatan diterjunkan untuk melacak kontak dan memantau rantai penularan. Warga diminta mematuhi imbauan pemerintah seperti mencuci tangan secara rutin dan menjaga kebersihan. Ebola merupakan penyakit menular berbahaya yang dapat menyebabkan demam berat hingga perdarahan dan kematian. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Rusia menuduh negara-negara barat menerapkan standar ganda dalam menangani konflik global saat sidang Dewan Keamanan PBB di New York, Amerika Serikat. Dalam sidang Dewan Keamanan PBB, Duta Besar Rusia untuk PBB, Vasily Nebenzia, mengkritik negara-negara barat yang dinilai melakukan intervensi terhadap negara berdaulat. Rusia juga menyoroti perluasan aliansi NATO ke kawasan Asia yang disebut dapat mengancam keamanan global. Sementara itu, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengutuk serangan Ukraina terhadap sebuah sekolah di Staroselsk, namun juga menyampaikan kekhawatiran atas ancaman serangan balasan dari Rusia. Sidang tersebut membahas peran piagam PBB dan pentingnya kerjasama multilateral dalam menangani konflik internasional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri Luar Negeri Kuba Bruno Rodriguez Parilla menuduh Amerika Serikat mengancam perdamaian dan keamanan internasional saat berpidato di Dewan Keamanan PBB New York. Dalam sidang Dewan Keamanan PBB, Menteri Luar Negeri Kuba menilai kebijakan Amerika Serikat terhadap Havana telah melanggar hukum internasional dan memperburuk hubungan kedua negara. Pemerintah AS sebelumnya mengajukan tuduhan terhadap Raul Castro terkait insiden penembakan 2 pesawat milik organisasi Brothers to the Rescue pada 1996 yang menyebabkan 4 orang tewas.
Kuba menilai tindakan hukum tersebut bermotif politik dan bertujuan menekan pemerintah di Havana. Bruno Rodriguez Parilla juga menyebut tuduhan terhadap Raul Castro merupakan tindakan sewenang-wenang yang dapat memicu konflik lebih besar. Dia memperingatkan intervensi militer terhadap Kuba akan memicu korban jiwa di kedua belah pihak. Ketegangan hubungan Washington dan Havana meningkat dalam beberapa pekan terakhir setelah Amerika Serikat menjatuhkan sanksi baru dan melontarkan kritik terhadap kondisi politik di Kuba. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Bunga Marigold siap sambut Piala Dunia. Informasinya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sorotan Dunia. Anda kembali menyaksikan Sorotan Dunia bersama saya, Tiara Dianti. Pemirsa, kota Paris, Prancis dilanda gelombang panas ekstrim pada 26 Mei 2026. Suhu panas yang melanda Prancis bahkan disebut jadi rekor hari terpanas pada bulan Mei di negara tersebut. Inilah suasana di Paris, Prancis saat warga berupaya mendinginkan diri di tengah suhu panas ekstrim. Sejumlah warga dan wisatawan terlihat berkumpul di air mancur kota untuk membasuh tubuh dan mengisi botol air minum. Sebagian warga juga memakai payung, kipas tangan, hingga semprotan air untuk mengurangi dampak panas. Badan Meteorologi Prancis, Meteo France, menyebut indeks panas nasional mencapai 24,8 derajat Celcius pada sore hari. Angka tersebut menjadi rekor hari terpanas di Prancis untuk bulan Mei. Meteo France menyatakan fenomena heat dome atau kubah panas di kawasan Eropa Barat menjadi penyebab meningkatnya suhu ekstrim sejak 19 Mei lalu. Sementara itu, 8 wilayah di Prancis Barat ditetapkan dalam status siaga oranye, sedangkan 20 wilayah lain termasuk Paris berstatus siaga kuning. Media setempat melaporkan 7 orang meninggal dunia akibat kondisi terkait gelombang panas. Sejumlah warga menilai perubahan iklim menjadi penyebab cuaca ekstrim yang kini semakin sering terjadi di Eropa. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Warga London berupaya mencari kesejukan saat ibu kota Inggris itu mengalami hari terpanas pada bulan Mei. Suhu udara di sejumlah wilayah bahkan dilaporkan menembus lebih dari 34 derajat Celcius. Meski London saat ini masih berada di musim semi. Inilah suasana di sejumlah sudut kota London, Inggris saat gelombang panas melanda kawasan tersebut. Warga dan wisatawan terlihat memadati ruang publik untuk mencari kesejukan di tengah suhu yang menyengat. Sebagian warga terlihat mengisi botol air minum di Leicester Square, sementara yang lain merendam kaki di air mancur. Ada pula warga yang memilih bersantai di tempat teduh, menikmati es krim, atau duduk di tepi sungai untuk mengurangi rasa panas. Kondisi ini menjadi perhatian karena London saat ini sebenarnya masih berada di musim semi yang biasanya memiliki suhu jauh lebih sejuk. Namun kali ini suhu di ibu kota Inggris tersebut menembus lebih dari 34 derajat Celcius atau jauh di atas rata-rata suhu musim semi. Sejumlah warga menyebut kondisi cuaca panas membuat aktivitas harian menjadi lebih sulit dan memaksa mereka menyesuaikan jadwal kegiatan. Obviously, the city doesn't feel like it was built for it. Every time the heat, climbs up, it's kind of tough. You have to kind of rearrange your day and do things a bit differently. Cuaca panas juga menjadi tantangan bagi para pemilik hewan peliharaan karena aktivitas di luar ruang menjadi terbatas. Badan Meteorologi Inggris atau Met Office memperkirakan kondisi panas dan kering masih akan berlanjut di sejumlah wilayah Inggris dalam beberapa hari ke depan. Suhu di London dan wilayah Tenggara Inggris diprediksi tetap berada di atas rata-rata musiman. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, gelombang panas ekstrim terus melanda negara bagian Uttar Pradesh, India. Suhu yang menembus hampir 50 derajat Celcius memicu lonjakan kasus heat stroke, dehidrasi, dan demam tinggi, hingga membuat rumah sakit dipenuhi pasien.
Rumah sakit distrik Banda di Uttar Pradesh dipenuhi pasien yang mengalami gangguan akibat cuaca panas ekstrim. Rekaman video memperlihatkan tempat tidur pasien hampir seluruhnya terisi saat suhu di wilayah itu mencapai 48,2 derajat Celcius. Dr. Vinet Sachan menyebut bahwa setiap hari lebih dari 1.000 pasien datang ke unit rawat jalan, sementara hampir 100 pasien masuk melalui unit gawat darurat. Mayoritas mengeluhkan demam, pusing, dan juga kelemahan akibat paparan panas berlebih. Pihak rumah sakit memberikan cairan infus dan juga perawatan intensif bagi pasien dengan kondisi parah, sedangkan pasien dengan gejala ringan diberikan obat dan larutan ORS, serta diminta menghindari aktivitas di bawah terik matahari. Warga menilai meningkatnya suhu dipengaruhi polusi dan juga berkurangnya pohon akibat deforestasi. Mereka menyebut panas kali ini terasa lebih parah dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Di luar rumah sakit, warga terlihat menutup wajah mereka untuk menghindari paparan panas. Sebagian lain berkumpul di tempat penjualan minuman untuk menjaga tubuh tetap terhidrasi. Badan Meteorologi India telah mengeluarkan status siaga merah untuk sejumlah distrik di Uttar Pradesh. Gelombang panas diperkirakan masih berlangsung hingga 10 hari ke depan. Sejumlah wilayah mencatatkan suhu ekstrim termasuk Prayagraj yang juga mencapai 46 derajat Celcius, serta Jhansi dan Orai dengan suhu 45 derajat Celcius. Otoritas setempat mulai membatasi aktivitas komersial dan juga menutup sekolah dalam kondisi darurat demi melindungi warga dari dampak panas ekstrim. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kota Paris, Prancis dilanda gelombang panas ekstrim pada Selasa 26 Mei 2026. Suhu panas yang melanda Prancis bahkan disebut jadi rekor hari terpanas pada bulan Mei di negara tersebut. Inilah suasana di Paris, Prancis saat warga berupaya mendinginkan diri di tengah suhu panas ekstrim. Sejumlah warga dan wisatawan terlihat berkumpul di air mancur kota untuk membasuh tubuh dan mengisi botol air minum. Sebagian warga juga memakai payung, kipas tangan, hingga semprotan air untuk mengurangi dampak panas. Badan Meteorologi Prancis, Meteo France, menyebut indeks panas nasional mencapai 24,8 derajat Celcius pada sore hari. Angka tersebut menjadi rekor hari terpanas di Prancis untuk bulan Mei. Meteo France menyatakan fenomena heat dome atau kubah panas di kawasan Eropa Barat menjadi penyebab meningkatnya suhu ekstrim sejak 19 Mei lalu. Sementara itu, 8 wilayah di Prancis Barat ditetapkan dalam status siaga oranye, sedangkan 20 wilayah lain termasuk Paris berstatus siaga kuning. Media setempat melaporkan 7 orang meninggal dunia akibat kondisi terkait gelombang panas. Sejumlah warga menilai perubahan iklim menjadi penyebab cuaca ekstrim yang kini semakin sering terjadi di Eropa. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita ke informasi lain. Rumah sakit mata di Gaza City mulai memberikan layanan pemasangan mata palsu bagi pasien korban perang. Inilah proses pemasangan mata palsu yang dilakukan tim dokter di Rumah Sakit Mata Gaza City. Sejumlah pasien korban perang terlihat menjalani pemeriksaan dan pemasangan mata palsu oleh tenaga medis. Salah satu pasien, Baghdad Mikdad, mengaku kehilangan penglihatan pada satu matanya setelah rumahnya terkena bombardir pada Oktober 2024. Ia menyebut cedera tersebut membuatnya kesulitan menjalani aktivitas termasuk belajar, bekerja, hingga berinteraksi dengan orang lain. Setelah mendapatkan mata palsu, ia mengaku senang dan berharap dapat kembali menjalani kehidupan secara normal. Direktur Rumah Sakit Mata Gaza, Hossam Dawood, menyebut program ini menjadi layanan pemasangan mata palsu pertama di fasilitas tersebut. Program ditangani oleh tim khusus yang terdiri dari dokter mata, optometris, hingga psikolog untuk memberikan pendampingan kepada pasien. Meski demikian, rumah sakit mengaku masih menghadapi kendala karena ketersediaan mata palsu sangat terbatas dan harus didatangkan dari luar negeri. Tenaga medis juga menyebut banyak mata palsu yang tersedia belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi pasien, baik dari ukuran, bentuk, maupun warna. Program ini berjalan di tengah upaya pemulihan layanan kesehatan di Gaza yang rusak parah akibat konflik berkepanjangan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Situs peninggalan suku Inca bernama Teacroculo di Cusco, Peru, kini memasuki tahap akhir restorasi. Inilah penampakan situs arkeologi Taracchio yang juga dikenal dengan nama Maria Fortaleza di Cusco, Peru. Rekaman video menunjukkan berbagai bangunan kuno, mulai dari rumah,
kuil, hingga area upacara yang tersebar di seluruh kompleks. Situs Tarakjuo menjadi sorotan setelah laporan National Geographic menyebut lokasi ini diduga merupakan kota legenda Inka Angkokagua. Kompleks ini memiliki luas sekitar 17,4 hektar. Pihak pengelola menyebut proyek restorasi dan penataan situs dimulai sejak 2019 dan ditargetkan rampung pada Desember 2026. Restorasi meliputi perbaikan struktur arsitektur hingga pemulihan vegetasi asli yang sudah ada sejak masa prahispanik. Sejumlah tanaman asli seperti kue buah dan caca komo juga kembali ditanam di kawasan situs. Sejak 2019, Kementerian Kebudayaan Peru telah melakukan penggalian dan mendokumentasikan sekitar 600 struktur kuno, termasuk tangga, dinding pertahanan, rumah dan kuil. Situs Tarakjuo resmi ditetapkan sebagai warisan budaya nasional Peru pada tahun 2010. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, sebuah restoran di Guadalajara, Meksiko mencuri perhatian dengan menyajikan versi khusus torta ahogada, hidangan khas setempat untuk menyambut Piala Dunia 2026. Inilah proses pembuatan torta ahogada khas Piala Dunia di sebuah restoran di Guadalajara, Meksiko. Hidangan tradisional ini dibuat dari roti birote, salado, yang diisi daging babi carnitas, lalu disiram saus tomat hingga seluruh bagiannya terendam. Uniknya, torta ahogada kali ini disajikan di atas piring replika Stadion Azteca sebagai simbol Meksiko tuan rumah Piala Dunia 2026. Manajer restoran menyebut ide tersebut muncul untuk menghadirkan nuansa Piala Dunia sekaligus memperkenalkan cita rasa khas Jalisco kepada wisatawan. Selama ini, torta ahogada dikenal sebagai salah satu makanan ikonik kota Guadalajara yang telah ada sejak sekitar 1 abad lalu. Dalam versi terbarunya, restoran juga menambahkan tacos goreng di dalam roti agar teksturnya tetap renyah meski terendam saus. Sejumlah pengunjung menilai hidangan tersebut tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga menjadi representasi budaya kuliner Meksiko di mata dunia. Meksiko akan menjadi tuan rumah Piala Dunia 2026 bersama Amerika Serikat dan Kanada dengan pertandingan digelar di Guadalajara, Mexico City, dan Monterrey. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Para petani bunga di Xochimilco, Meksiko mulai meningkatkan produksi bunga marigold untuk menyambut Piala Dunia FIFA 2026. Para petani terlihat merawat dan menyiapkan ribuan bunga marigold yang akan digunakan untuk menyambut Piala Dunia FIFA 2026 di perkebunan bunga marigold di Xochimilco, Meksiko. Proyek ini dipelopori oleh petani bunga generasi keempat, Alejandro Ovando, bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Kota Meksiko. Marigold sendiri merupakan bunga khas Meksiko yang selama ini identik dengan perayaan Hari Kematian atau Day of the Dead. Nantinya, bunga berwarna oranye cerah ini akan menghiasi jalan, taman, hingga ruang publik di ibu kota Meksiko selama Piala Dunia berlangsung. Gagasan ini muncul setelah para petani melihat warna resmi yang akan mewakili suasana Piala Dunia, yaitu oranye marigold, ungu jacaranda, dan hijau jersey tim nasional Meksiko. Meski demikian, para petani mengaku proses penanaman tahun ini tidak mudah akibat cuaca ekstrim, mulai dari hujan deras, perubahan suhu, hingga gelombang panas. Otoritas Lingkungan Kota Meksiko menyebut program ini diperkirakan memberikan manfaat langsung bagi sekitar 500 petani bunga di Xochimilco. Selain meningkatkan penjualan, Piala Dunia 2026 juga diharapkan mampu memperkenalkan budaya dan tradisi florikultur Meksiko ke dunia internasional. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seekor kucing tabi bernama Mikan jadi idola baru di stasiun MRT Kaohsiung, Taiwan. Kucing yang dijuluki sebagai stasiun master itu berhasil menarik perhatian warga hingga wisatawan mancanegara. Inilah sosok Mikan, kucing yang menjadi kepala stasiun di stasiun Chiatou Sugar Refinery MRT Kaohsiung, Taiwan. Setiap kali bertugas, Mikan selalu menjadi pusat perhatian para penumpang dan pengunjung yang datang khususnya untuk melihat tingkah lucunya. Kerumunan warga terlihat memadati area loket pelayanan
hanya untuk mengabadikan momen saat Mikan bekerja menjaga meja stasiun. Pihak MRT Kaohsiung menyebut Mikan hanya bertugas 1 kali dalam sebulan, namun antusiasme pengunjung selalu membludak setiap kali ia hadir. Mikan awalnya merupakan kucing liar yang ditemukan oleh petugas stasiun pada tahun 2020. Setelah dirawat, Mikan kemudian dilatih dan diangkat menjadi station master resmi stasiun. Nama Mikan sendiri diambil dari bahasa Jepang yang berarti jeruk, sesuai dengan warna bulunya yang oranye cerah. Kepopuleran Mikan terus meningkat hingga menjadi salah satu ikon wisata di Taiwan. Berbagai produk bertema Mikan pun dipasarkan dengan penjualan mencapai jutaan dolar Taiwan setiap tahun. Akun Instagram milik Mikan juga telah memiliki ratusan ribu pengikut dari berbagai negara. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Hamparan rumput laut berwarna emas menutupi perairan pantai Quy Nhon, Vietnam Selatan Tengah saat memasuki musim mekar tahunan. Inilah pemandangan menakjubkan di pantai Hon Co, Quy Nhon, Vietnam. Hamparan rumput laut sargassum berwarna keemasan terlihat menyelimuti laut biru jernih, menciptakan pemandangan bak karpet emas di bawah permukaan air. Fenomena ini menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan yang datang untuk berenang, berkayak, hingga menikmati keindahan bawah laut dengan papan dayung. Selain rumput laut, wisatawan juga dapat menyaksikan terumbu karang dan beragam ikan yang masih terjaga di kawasan tersebut. Banyak pengunjung memanfaatkan momen ini untuk mengabadikan pemandangan unik yang hanya muncul pada musim tertentu. Musim rumput laut di Quy Nhon biasanya mencapai puncak pada Mei hingga Juli, saat air laut menjadi sangat jernih dan air surut memperlihatkan hamparan rumput laut secara luas. Keindahan alam ini menjadikan Quy Nhon sebagai salah satu destinasi wisata bahari yang kian populer di Vietnam. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ribuan warga padati Pulau Cheung Chau di Hong Kong untuk merayakan festival roti tahunan yang digelar meriah. Inilah suasana meriah festival roti Cheung Chau yang kembali digelar di Pulau Nelayan Cheung Chau, Hong Kong. Ribuan warga dan wisatawan memadati jalanan untuk menyaksikan berbagai atraksi budaya dan tradisi yang telah berlangsung turun-temurun. Salah satu atraksi paling ikonik adalah Parade Piusik yang menampilkan anak-anak berkostum warna-warni seolah melayang di udara menggunakan rangka baja tersembunyi. Tradisi ini disebut sudah ada sejak tahun 1920-an dan digelar untuk menolak bala serta mengusir roh jahat dari Pulau Cheung Chau. Pada malam hari, ribuan penonton berkumpul untuk menyaksikan final lomba panjat menara roti. Dalam kompetisi ini, para peserta berlomba memanjat menara yang dipenuhi roti untuk mengambil roti sebanyak mungkin sebelum waktu habis. Festival Roti Cheung Chau menjadi salah satu tradisi paling terkenal di Hong Kong karena memadukan ritual Taois, cerita rakyat, dan perayaan masyarakat setempat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Setelah 4 tahun dilanda kekeringan parah, Rawa Hawize di Irak akhirnya kembali dipenuhi air. Kawasan yang dulunya retak dan gersang kini perlahan hidup kembali, membawa harapan baru bagi warga yang selama ini berjuang bertahan hidup. Pemandangan menakjubkan terlihat di Rawa Hawize, Irak Selatan. Rekaman udara memperlihatkan hamparan rawa yang kembali dipenuhi air setelah bertahun-tahun mengalami kekeringan terburuk sejak pencatatan dimulai pada 1933. Di bawah permukaan air, bekas rekatan tanah yang mengering masih terlihat jelas, menjadi saksi bisu kerasnya krisis air yang sempat melumpuhkan kehidupan masyarakat setempat. Kini, perahu-perahu kembali berlayar di antara aliran rawa, sementara ternak terlihat merumput di hamparan hijau yang perlahan pulih. Bagi warga, kembalinya air Hawize bukan sekedar perubahan alam, melainkan harapan untuk memulai hidup baru. Seorang warga bernama Kazim Kaset menyebut masa kekeringan sebagai periode paling sulit dalam hidup mereka. Selama bertahun-tahun, ikan yang menjadi sumber penghasilan utama menghilang, sementara ternak mulai mati dan banyak keluarga terpaksa menjual hewan peliharaan demi bertahan hidup. Aktivis lingkungan Ra'ad Saleh mengatakan, pulihnya Rawa Hawize dipicu meningkatnya curah hujan di berbagai wilayah Irak, terutama di kawasan selatan. Namun ia juga mengkritik pemerintah karena dinilai belum memiliki strategi jangka panjang untuk menghadapi krisis air dan perubahan iklim. Menurutnya, masyarakat di kawasan rawa menjadi kelompok yang paling terdampak,
mulai dari rusaknya ekosistem alami hingga perpindahan penduduk akibat kekeringan berkepanjangan. Pemerintah daerah Maisan menyebut, kembalinya air ke rawa telah memicu kebangkitan ekonomi dan lingkungan di kawasan tersebut. Aktivitas perikanan mulai bergerak kembali, sementara kehidupan warga perlahan pulih. Rawa di Irak Selatan sendiri telah ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO sejak tahun 2016. UNESCO menyebut kawasan ini sebagai salah satu bentang alam paling kaya keanekaragaman hayati dan simbol peradaban Mesopotamia kuno. Dari rawa yang sempat nyaris mati, Hawizeh kini kembali mengalirkan harapan bagi ribuan warga Irak Selatan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Saya Tiara Dianti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.